sekarang gelombang 1 sampai dengan 3. Nah, di sini yang pertama adalah pengenalan perangkat keras komputer. Nah, kita pasti sudah terbiasa ini dengan monitor, dengan keyboard, dengan CPU. Nah, seperti ini disebut sebagai perangkat kerasnya. Jadi kalau nggak ada salah satunya ini, tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian, nah di sini dari jenis-jenis ini ada jenis-jenis perangkat input komputer yang berfungsi. Ini ada keyboard atau mouse, jadi untuk inputnya ya, kemudian kartu e-tol, kemudian scanner, dan web kamera. Jadi beberapa contoh jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian nah, kalau di sini perangkat prosesnya. Jadi satu ya, namanya CPU, tapi dia ada berbagai macam, ada prosesornya, ada mainboardnya, kemudian ada ini juga ada memori. Untuk bapak-bapak yang biasa otak-atik komputer, sepertinya materi ini sebenarnya sudah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu seperti saya, ini nih, oh gitu ya, itu sebutannya itu ya, oh yang alat seperti ini namanya mainboard, ini namanya prosesor. Jadi saya juga belajar ya. Saya tahunya pakai aja. Nah, kalau ini outputnya, jadi tadi ada input, kemudian ada yang memprosesnya yaitu CPU-nya. Nah, di sini ada outputnya, ada monitor, ada proyektor, kemudian printer dan speaker, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada media penyimpanan. Yang paling sering kita pakai mungkin yang flash disk ya. Kalau random RAM ini ada di dalam perangkat kita masing-masing, baik di dalam komputer maupun di dalam personal komputer ya, laptop juga. Kemudian SSD. Nah, sekarang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Kalau kita untuk ibu-ibu yang jarang pakai untuk apa-apa, biasanya kita pakai flash disk 32 GB, 64 GB itu sudah besar gitu. Nah, jadi ada media penyimpanan utama dan ada media penyimpanan sekunder. Nah, yang utama itu adalah RAM. Nah, ini sebagai media penyimpanan utama, pasti ada di setiap perangkat kita. Kemudian media penyimpanan sekundernya ini SSD, flash disk, kemudian hard disk, seperti itu. Nah, sudah, materi saya sudah selesai, Bu Inggit. Singkat sekali. Karena memang ya itu ya, sudah familiar sekali sebenarnya. Jadi kita hanya, oh ini ternyata fungsinya seperti ini. Nah, kemudian seperti itu. Oke. Mungkin bisa dilanjut oleh Ibu Inggit ya untuk materi yang kedua. Oke, terima kasih. Sambil berjalan ya, perkenalkan dulu, nama saya Inggit Megasari. Saya Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Kalimantan Selatan. Nah, untuk semuanya hari ini memang di modul 1 kita berbagi dengan Ibu Hana. Ibu Hana itu kegiatan pembelajaran yang pertama dan saya kegiatan pembelajaran yang kedua. Boleh diubah Ibu dulu, saya menjadi presenternya Ibu. Sebentar, saya mencari nama sampean Bu. Di bawah ternyata Bu. Iya. Iya, sudah. Saya lempar bolanya ya Bu ya. Oke. Kalau oke. Oke, sudah terdengar lah Bu? Sudah jelas. Ini sudah tampil.
tampil. Ini ada musiknya ini. Oke, tidak apa-apa. Terdengar aja ya. Jadi kita masih di modul pertama untuk pengenalan perangkat TIK tingkat dasar. Alhamdulillah saya kebagian kegiatan belajar kedua, penggunaan perangkat lunak untuk pembelajaran. Jadi tadi sudah dengan Ibu Hana tentang perangkat kerasnya ya Bu ya. Apa sih isinya di sana? Kemudian perangkat kerasnya, jenis-jenisnya, perangkat input, perangkat output, prosesnya pun ada di sana ya, dari input, proses sama output. Dan kita sudah familiar sekali bendanya. Banget. Ya, sudah familiar sekali bendanya. Bendanya itu ya kayak gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau untuk pembelajaran? Jadi akan saya bahas dulu apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau sering disebut dengan software adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud berupa data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lainnya yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Perangkat lunak komputer diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Mungkin yang kita tahu hanya perangkat keras dan perangkat lunak, tapi ternyata perangkat lunak pun juga dibagi-bagi lagi, ada klasifikasinya. Perangkat lunak dalam sistem softwarenya, kemudian ada aplikasi softwarenya. Nah, yang sistem ada dua juga, dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan sistem utility. Untuk sistem operasi, kita mengenal ada dua sistem operasi, ada di komputer dan di handphone. Nah, untuk yang di komputer itu seperti Windows ya, yang kita pakai sehari-hari, itu sistem operasi komputer, OS-nya. Kemudian ada Linux dan ada macOS. Nah, bagaimana dengan di HP? Kalau di HP yang Bapak Ibu ketahui adalah Android. Android-nya versinya kita sudah tahu. Oke, Android-nya adalah Android dari Jelly Bean, KitKat, seperti itu kan yang kita upgrade ya, yang kita upgrade setiap saat. Kemudian yang kedua, sistem operasi di sistem operasi iOS. Sistem operasi ini untuk iPhone, iPad, dan iPod Touch. Selanjutnya kita bahas tentang perangkat lunak sistem, yaitu sistem yang tentang sistem utility. Ada sistem utility bawaan dan ada yang eksternal. Yang bawaan contohnya file manager, screensaver. Kemudian yang bukan bawaan seperti antivirus dan kompresi file. Nah, dari HP, dari handphone maupun dari komputer, perangkat-perangkat ini pun sebenarnya kita familiar. Cuman untuk klasifikasinya, kalau memang bukan di jurusannya, kita kadang kurang paham. Tapi karena adanya pembatik seperti ini, kita jadi belajar. Oh, jadi ini ya manfaatnya mengikuti level 1 pembatik modul 1, bahwa modul 1 itu memang mempelajari tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Apalagi pembatik ini dikhususkan untuk semua guru, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan guru SLB juga. Nah, untuk apa kita mempelajari pembatik seperti ini? Karena pembatik memang pembelajaran berbasis TIK. Dasarnya memang kita harus tahu. Jadi tidak asal sebut TIK, tidak asal sebut teknologi informasi dan komputer, tapi tidak. Kita memang diajarin dari awal, dari dasar dulu, dari modul 1. Nah, setelah kita tahu nanti apa tentang perangkat keras dan perangkat lunaknya, kita tahu, nanti kita akan inputkan nanti ke pembelajaran seperti itu. Kemudian perangkat lunak aplikasi ini juga termasuk dalam yang sering kita lihat, bahwa perangkat lunak aplikasi komputer contohnya Microsoft Office pengolahan kata, word processing, guru pasti pakai.
Office pengolahan angka, Excel, sekarang penilaian juga dipakai. Kemudian PowerPoint, waktu kita mempresentasikan sesuatu juga pakai. Ada Photoshop juga termasuk perangkat lunak aplikasi komputer. Sekarang perangkat lunak pada handphone, ada WhatsApp, ada Google Map. Dari Office pun sudah keluar banyak sekali ya, ada Kaizala, banyak sekali perangkat-perangkat lunak yang familiar sekali sudah kita sering kenal. Tinggal kita yang mau belajar atau tidak, kita pelajari, kita menjadi guru pembelajar. Oke. Selanjutnya macam-macam sistem operasi. Untuk sistem operasi di HP ada Android, iOS Apple, Windows Phone, Symbian, Firefox, Ubuntu Mobile. Kalau Symbian ini kayak Nokia dulu yang saya ingat. Nah, macam-macam software aplikasi, contohnya nih PDF. Jadi PDF ini bisa digunakan di HP, bisa ada juga di laptop atau komputer. Kemudian Adobe Reader, Office, ada Internet Explorer, ada Chrome, Corel Draw, ini antivirus, AVG, kemudian ada Smartdev antivirus. Itu contoh-contohnya. Kemudian macam-macam perangkat lunaknya, ada berdasarkan sumber, berdasarkan lisensi. Untuk berdasarkan sumber, open source seperti Linux dan Android, kemudian dari closed source dari perangkat lunak di mana kode program tidak terbuka untuk umum. Untuk perangkat lunak berdasarkan lisensi, contohnya ada Smartdev, WinRAR, Corel Draw gitu ya, kita tahu tentang perangkat lunak seperti itu yang bisa diinstal. Nah, macam-macam perangkat lunak berdasarkan perangkat. Kalau berdasarkan perangkat desktop, ya desktopnya kita tahu ada desktop, ada power supply, motherboard, ada disk penyimpanan, keyboard, mouse gitu ya, mouse dari monitor, printer, kemudian komputasi bergerak, laptop, PDA, ponsel, komputasi awan, cloud computing. Nah, untuk software untuk kompresi file. Nah, apa sih WinRAR dan Zip ini ya? WinRAR dan Zip itu untuk kompres file itu bukan berarti kita untuk mengecilkan, bukan untuk mengecilkan ukuran, bukan. Tetapi kompresi file itu tetap seperti membungkus file dengan format khusus dan mengubah bentuk file dengan algoritma khusus sehingga mampu untuk mengecilkan file. Bukan berarti mengubah ukurannya, bukan. Kita memakai WinRAR dan WinZip. Oke, nah dari perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah kita pelajari tadi, kita terapkan ke dalam pembelajaran di kelas. Persiapannya mulai dari identifikasi media dan konten pembelajaran pada RPP, kemudian identifikasi aktivitas belajar siswa, identifikasi sarana yang tersedia di sekolah, dan identifikasi kemampuan peserta didik membuat LK dan penilaian. Jadi dari persiapan itu memang benar-benar harus dari awal memang harus ada persiapan penggunaannya. Apakah RPP-nya ini misalnya nih ada guru RPP-nya full dari atas sampai bawah, bagaimana caranya memasukkan unsur TIK-nya bisa dimasukkan ke dalam media. Jadi mulai dari KIKD-nya tetap, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, saat ada menggunakan media, misalnya contohnya nih, kita menggunakan media video dari sumber belajar. Nah, dicantumkan, kita mencari dulu, diidentifikasi dulu, lalu dimasukkan ke dalam media. Sumber belajar dari rumah belajar, videonya apa dicantumkan di sana, lalu dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Siswa memperhatikan video dari rumah belajar yang berjudul ini. Nah, itu termasuk pada tahap persiapan. Pelaksanaannya
Bapak Ibu menyajikan konten tadi yang sudah disiapkan, kemudian mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi. Setelah melihat video dari sumber belajar tadi, diarahkan untuk berdiskusi kelompok. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat bahan sajian hasil diskusi atau presentasi. Bahan diskusi kemudian dipresentasikan maksudnya. Selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi pencapaian kompetensi peserta didik bisa kuis atau pengamatan dan presentasi diskusi. Tugas untuk peserta didik apabila topik yang sama belum tuntas, kemudian tugas disajikan dalam bentuk bahan presentasi atau laporan atau bentuk lain sesuai tujuan belajar berikutnya. Ya, dasar-dasar internet. Nah, dasar-dasar internet, di sini ada fasilitas internet dan istilah-istilah dalam internet. Fasilitas internetnya ada browsing, email, chatting. Browsing itu berselancar, kemudian surat elektronik, kemudian internet relay chatting, itu chatting yang kita sering dengar. Istilahnya dalam internet ada www atau www, situs web, laman utama, peramban web, dan mesin pencari web. Baik, kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa perangkat lunak software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Jadi dipikir oleh perangkat lunak, kemudian diteruskan oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, menghitung jumlah angka, dan masih banyak lagi. Contoh program aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Winamp, Media Player Classic, kalkulator, ada Gokar, Gojek, Grab, dan sejenisnya. Nah, dari yang Ibu Hana sampaikan sampai dengan yang sekarang ini saya sampaikan, semuanya ada di modul 1. Apakah Bapak Ibu sudah membukanya? Saya harap sudah ya, sudah mulai membukanya, kemudian sudah dibuka juga. Sudah dibuka juga yang di akun simpatiknya, buka kelas, kemudian ikutin langkah-langkahnya, stepnya sampai tercentang warna biru. Ada yang sudah sambil membuka modul, luar biasa keren. Sama kan dengan saya yang sampaikan? Iya, sambil aja membuka modulnya. Jadi memang ini cara kita belajar daringnya apalagi level 1 hanya literasi. Jadi memang harus bisa, walaupun mungkin bukan dunia kita, tapi kita memang harus belajar karena jadi guru pembelajar itu insya Allah bermanfaat. Nah, setelah kesimpulan ini akan ada beberapa kuisnya juga saya ambil dari modul, tapi sebelum kuis ini, saya kembalikan dulu ke Ibu Hana. Bagaimana Ibu Hana? Ya, wow, seru ya. Kayaknya juga ada yang sudah sambil mengerjakan kuis ini Ibu Inggit. Iya, ramai sekali. Alhamdulillah. Mau tanya jawab kah atau langsung kuis? Kalau ada yang mau ditanyakan ya mungkin mengenai modul atau penjelasan dari kami berdua, silakan Bapak Ibu boleh bertanya di kolom chat. Atau yang angkat tangan dulu kah Ibu? Yang angkat tangan. Sebenarnya kita sharing aja ya Bu Inggit ya, gimana-gimananya. Ini ada Muhammad, siapa ini? Ya. Halo, Muhammad Taufan ya? Halo Bapak. Mau dimatikan lagi Bu. Oh ya, yang nanya. Atau di chat aja itu Bu? Di chat ya. Apakah ini untuk semua gelombang? Oh ya. Iya ya. Siapa jawab nih? Sampean aja sudah nggak apa-apa, aku tak ngecek. Jadi memang pertama informasi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa gelombang
maaf saya ulangi, informasi yang bisa saya sampaikan adalah level 1 itu adalah level literasi. Ya, level literasi ini Bapak Ibu nanti mendapatkan 4 modul. Modulnya kan sudah dibagi di grup masing-masing. Nah, di 4 modul ini berusaha kalau misalnya Bapak Ibu itu untuk belajar mandiri, bagaimana kalau kita belajar bersama-sama, jadi kita adakan Vikon seperti ini, karena mengingat bahwa kelulusan level 1 tahun kemarin, Kalimantan itu prestasinya luar biasa, se-Kalimantan itu luar biasa ibaratnya ya. Jadi memang kelulusannya itu yang kita cari kelulusannya. Kalau kita memang mau masuk ke pelatihan bersama-sama, maka keluar pun bersama-sama, naik ke level 2 bersama-sama, tidak ada yang tertinggal satupun. Ya, seperti itu. Jadi ini tujuannya Vikon adalah kita memang membahas satu persatu modul. Jadi sekalian aja langsung dijawab itu, apakah 4 hari berturut-turut? Iya, diusahakan 4 hari. Hari ini 1 modul, besok modul kedua, besoknya modul ketiga, besoknya modul keempat. Nah, dengan adanya seperti itu kan tidak hanya peserta aja yang belajar, kita belajar ya Bu Hana ya. Kita belajar bareng kan. Iya, kita belajar juga. Apa gitu seperti itu. Bu, ternyata ada peserta dari Papua. Ini kayaknya namanya nggak asing ini, Ibu Riana ini. Iya, Kak. Ini dia bertanya, selamat malam Bu, untuk kuis hanya ada di modul 1 ya? Modul 2 dan 3 nihil. Kemudian ujian di modul 4 gitu ya? Ayo, jawab Bu. Ujian di modul 4. Ujian nggak di modul 4 ya? Kita belajarnya modul 1 dan 4 semuanya ya Bu Inggit ya? Iya, semuanya itu dipelajari, kita bahas satu persatu. Karena pertama ini yang bisa membuka akun adalah peserta. Sedangkan kami Bapak Ibu Duta Rumah Belajar ini bukan peserta, jadi tidak punya akun ya, yaitu seperti itu. Kemudian kami mendapatkan modul yang sama. Kemudian yang kedua, kita bedah bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu belajar, kita belajar, pengennya kita itu Kalimantan benar-benar lulusnya 100%. Semoga. Amin. Iya, pokoknya saya yakin bisa aja kok, kita bisa aja, yakin aja, ini Kalimantan bisa masuk bersama-sama karena keikhlasan mendaftar bersama, nanti level 2 bisa naik sama-sama juga. Ya, kita bergerak bersama ya. Betul sekali. Apalagi nanti tidak ada kata Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat lagi nih. Ini Kalimantan dah. Satu pulau. Iya, satu pulau kita. Apalagi ada yang dari Papua tadi masuk, ini berarti memang se-Indonesia. Iya, memang se-Indonesia. Alhamdulillah, Vikon pertama ya, 112 peserta. Dan kemudian ada dari Sumatera Selatan, Sumsel. Rizalina Oktara, wow. Vikonnya 4 kali, oh ya benar. Yang dibahas beda-beda. Iya, yang dibahas beda-beda. Karena kita setiap hari akan bahas 1 modul ya Bu, 1 hari 1 modul. Jadi untuk besok mungkin pematerinya bukan kami berdua lagi. Nah, yang begitu bergantian seperti itu. Karena kan ada banyak ya kita nih timnya. Ada dari 2019, ada dari 2018, ada dari 2017. Nah, betul. Jadi kita bergandengan tangan bagaimana caranya agar Kalimantan juga bisa. Nah, seperti itu. Bisa 100%, bisa kita dampingi seperti itu. Mungkin juga ada beberapa teman sebenarnya ingin masuk ini Bu Inggit. Jadi akhirnya rebutan. Untuk besok kayaknya harus pesan tempat gitu ya, VIP di depan gitu ya. Iya, pesan aja besok kita pesan aja gedung yang lebih luas ya Ibu ya. Kita nanti pesan sama master-masternya gedungnya yang lebih lebar, yang lebih luas, jadi bisa banyak orang. Iya. Ada juga dari Sulut, Masya Allah banyak sekali. Oke. Nah ini ada yang nanya nih Bu Inggit, roomnya maksimal berapa ya? Ada teman yang belum bisa masuk katanya. Betul sekali, ini memang
Tadi ini roomnya sudah disiapkan ya, sebenarnya banyak ya. Ini roomnya sebenarnya disiapkan sudah banyak, tetapi entah kenapa itu mungkin 100 gitu aja sih. Nah, pokoknya besok disiapkan untuk yang lebih gede lagi gedungnya. Ya kita nyewa yang lebih besar. Kan sekarang ngumpulin orang banyak tapi banyak. Ada lagi kan ini yang bertanya ini. Besok jam berapa sih sama? Slide-nya minta di-share di grup materi kita hari ini, Bu. Minta di-share di grup. Oh, ini ada dari Mercy. Tadi saya baca modul 1 tentang rumah belajar. Adakah panduan untuk step by step dalam menghasilkan video pembelajaran yang kita inginkan? Oke. Tapi baik saya. Yang tentang rumah belajar, Bu Inggit. Baik, saya mau saya share screen sih. Tunggu ya. Saya share screen sebentar. Apa saya? Saya share screen sebentar ya. Ini kayaknya ada yang masih bingung sih. Baik, sambil disimak ya. Sambil disimak. Jadi untuk pendaftaran. Insya Allah Bapak Ibu guru hebat di sini bisa dan bisa memandu ke teman-teman yang lain. Jadi sekalian aja Ibu Hana ya dari awal ini ya, dari pendaftaran ya Ibu Hana ya. Boleh. Jadi untuk masuk ke sini, kalau yang sudah bergabung wajib menyebarkan kebaikan ini ke Bapak Ibu guru yang lain. Mengajak teman-temannya yang belum ya Bu ya. Mengajak ya, karena ini kursinya juga nggak bakalan banyak lagi. Ini pakai akun saya di sini masuk. Setelah saya membuat akun, kemudian masuk. Semoga stabil aja. Amin. Biasanya kalau banyak tuh lumayan rebutan juga kita. Ini yang penting stabil atau tidaknya. Oke, sepertinya tidak stabil tapi masuk ke sini. Ini hanya menjawab yang punyanya Ibu Mercy tadi ke modul 1 rumah belajar ya. Jadi modul 1 rumah belajar itu modul tahun 2019 Ibu. Oh, berarti yang tahun lalu ya yang beliau tanyakan. Ini beliau sih menanyakannya itu step by step dalam menghasilkan video pembelajaran. Jadi kayaknya lebih ke praktek ya, praktek pembuatan videonya sebenarnya nih yang ditanyakan. Ini kelihatan ini. Ini level 1 ya. Ini level 1 tuh cuma literasi. Jadi cuma membaca modul 1, 2, 3, 4 sampai 4. Dibaca aja, kuisnya diikutin. Kemudian ujian sudah. Jadi saya harap ini mengerjakannya di rumah. Ya kan, kalau di rumah itu berarti santai, berarti bisa disambil ngopi, disambil ini itu, berarti insya Allah nilainya memang itu ya, lebih waktu ya. Ya, nah sudah tampil. Jadi level 1 itu setelah sesuai tanggalnya, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang gelombang 20. Dicek lagi tolong tanggal berapanya baru bisa masuk kelas. Jadi untuk yang sekarang itu yang sudah buka kelas hanya gelombang 1, 2, dan 3. Untuk Bapak Ibu yang level gelombangnya sudah 23, 24 itu berarti masih nanti dicek di sini, ngeceknya. Di pelatihan bulan Mei rasanya. Ya, di pelatihan saya. Nah, di pelatihan saya situ dicek gelombang berapa, nanti ada tanggalnya. Oke. Oke, masuk kelas di sana ikutin saja level 1 secara alami saja. Nah, di sini ini saya tandain mengikuti kelas BIMTEK, mengunduh modul, ujian dan peserta yang lulus mendapat sertifikat level 1. Kemudian yang kedua, jadi di sini tidak ada step by step yang membuat video ya, belum ada ya. Nanti walaupun bertanya nanti saya jawab kok. Saya jawab.
Kemudian yang kedua, level 2-nya implementasi, mengikuti kelas Dantik, mengikuti kelas BIMTEK, kemudian mengunduh modul, mengunggah video dokumentasi testimoni. Jadi ini memang sudah ada di situ. Mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kemudian level 3 baru yang kreasi, mengunggah karya konten pembelajaran. Nah, mungkin di sini Bu, maksudnya pertanyaan tadi. Betul. Karya konten, gimana cara membuat video rumah belajar ya Ibu ya? Step by step-nya. Nanti akan dibahas di level 3 berarti ya. Coba nggak apa-apa Bu Hana, gimana kemarin pas membuat videonya? Kita rekaman, kemudian kita pakai green screen. Nah, kalau kita pakai green screen, usahakan baju yang kita pakai tidak ada unsur hijau. Sebenarnya untuk backgroundnya tuh nggak, walaupun namanya green screen itu sebenarnya nggak harus hijau ya, Bu Inggit ya, boleh warna yang lain. Cuman kadang akan ada beberapa bagian tubuh kita yang nanti akan ikut tersamarkan seperti itu, dan usahakan untuk pakai baju yang polos aja. Jadi dan lebih bertolak belakang dengan green screen-nya gitu. Misalnya kita pakai background-nya itu warna hijau, nah bagus kadang di depannya itu pakai baju warna hitam seperti itu. Kemudian kerudungnya juga pakai yang polos aja ya Bapak Ibu, jadi dia lebih enak kita nanti ngeditnya seperti itu. Dan cahaya, jangan sampai bayangan kita itu kelihatan. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi hasilnya nanti nggak jernih lagi seperti itu. Ada masternya sih sebenarnya Pak Denny ini ya, masalah video. Mana ya beliau? Saran lagi ya kalau membuat video. Pertama nih, kalau membuat studio itu terlalu mahal ya Ibu Bunda ya. Betul. Betul. Jadi yang Pak, kalau saya cerita saja, pertama saya cuma pakai HP, modalnya cuma HP. Kemudian mikrofonnya mikrofon Boya. Menyebut merek apa kan? Ya nggak apa-apa, memang Boya yang saya pakai. Semoga saya bawa atau ketinggalan enggak. HP-nya merek apa Bu? Sekalian aja. Sekalian ya. Kucing. Orapopo Bu, bukan Samsung, Orapopo. HP-nya ini saja. Kemudian mic-nya mikrofon Boya, yang clip on tapi yang Boya mereknya. Belinya di Shopee Bu. Sama pakai tripod, karena tripod itu memang untuk menjaga keseimbangan HP-nya biar video kita itu tenang, tidak bergetar kalau dipegangin orang. Nah, kemudian untuk pencahayaan, selama saya membuat video, memakai cahaya apapun itu gagal kecuali matahari. Saya sampai beli lampu banyak untuk pencahayaan ya. Betul. Kurang. Jadi saya pakai ide di ruangan atau di teras jam 1 sampai jam 3 sore, tapi tidak terkena matahari langsung menghadap ke barat. Nah, itu soft sekali cahayanya. Ini kok yang ditanya di luar tetangganya gimana Bu? Ya, noise-nya kalau di rumah memang. Iya, itu kendala kita ya, karena kita di rumah seperti itu. Kalau saya biasanya anak-anak saya ungsikan dulu, mereka main di luar baru saya. Kameranya berapa megapiksel Bu? Nah, yuk berapa Bu? Saya 1 aja megasari, bukan megapiksel. Gak tahu lagi ya. Iya. Nah, Bun, ini ada yang nanya nih. Saat buka modul 1 yang Pian kasih, itu yang isinya sesuai materi yang Pian sampaikan malam ini, modul 1 yang mana? Bukannya modul 1 itu 1 aja. Yang mana tuh, Bun? Ceritanya dulu pas pendaftaran di awal, Bu, modulnya mana, Bu? Modulnya mana gitu kan. Iya. Modul yang tahun 2019. Belajar dulu yang ini karena nanti modul keluar saat buka kelas.
Kalau kelasnya dibuka di gelombang 3 kan berarti nanti nunggu gelombang 3 baru bisa unduh modul kan, Bun? Betul. Iya, baru bisa unduh modul, baru bisa buka kelas seperti itu. Tapi kan tidak ada ilmu yang sia-sia kalau ada modulnya banyak. Oke. Jadi bisa ditegaskan untuk modul itu yang terbaru sesuai dengan kelas. Siap. Nah, ini ada yang Bu Eka. Terima kasih informasinya tentang pencahayaan yang alami dan celing. Oh. Ya, bisa glowing kok kelihatan. Kalau kurang glowing kita tambah ya. Minyak ada goreng. Lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh. Kita hari ini nah itu katanya jernih banget Bu di PPMBTIK videonya. Wah, penikmat video Bu Inggit nih sepertinya ya. Iya dong. Iya dong. Itu di kalau yang pas PBM TIK, oh ya alhamdulillah BTIKP Kalsel itu aktif sekali, Bun. Jadi ada sering mengadakan pelatihan itu sebulan berapa kali mengundang guru-gurunya. Kemudian karena ada corona, jadi karena corona jadi online gitu ya. Kemudian kemarin membuat video. Kemudian ada membuat video rakor gitu, membuat video. Saya ngambil gambar di sekolahan. Memang sepi sekali tapi burungnya banyak. Di pohon tuh burung cuit-cuit gitu. Oh iya Bun, ini ada lagi yang bertanya dari Nur Hidayati. Bagaimana cara kita memasukkan PowerPoint dalam video pembelajaran? Nah, ini harus panggil suhunya atau Ibu sudah siap menjawab? Oh boleh, nanti kalau ini kita panggil suhunya. Iya, betul. Ya. Apakah harus menggunakan aplikasi sendiri gitu? Oke. PowerPoint ya? Kalau memasukkan PowerPoint dalam video pembelajaran. Oke. Oh video? PowerPoint dalam video. Oh gitu. Jadi ada video, kemudian dia masukkan PowerPoint-nya. Bisa aja sih sebenarnya ya. Ke video kah atau video ke PowerPoint? Kalau PowerPoint memang PowerPoint ke video. PowerPoint ke video. Bisa. Jadi kita membuat template-nya dulu, didesain sedemikian rupa yang saya juga kurang bisa. Kemudian ya saya jujur aja. Pokoknya semampunya dibuat aja, didesain, kemudian animasinya dimasukkan gitu. Di play lagi, kemudian waktu penyimpanan save as, ya waktu penyimpanan itu di save as, jadi WMP kayaknya. Kita ekspor bisa ya dari PowerPoint kita ekspor dalam bentuk video juga bisa ya. Bisa. Betul. Kalau saya biasanya kan udah terus di save as. Kalau membuat flyer di PowerPoint juga baik juga. Nanti di save as-nya ke JPEG gitu ya, ke JPG. Kita ini dulu atau masih menjawab gelombang 4 tuh kelasnya sudah bisa masuk belum? Coba saya cek dulu ya gelombang 4 tuh. Boleh. Sambil dicek saya oh iya, kata Bapak Rama Regawa backsound alami, betul. Jadi suara burung itu memang suara alami. Tapi ya kalau ada motor lewat. Dari Ibu Oktavianti, Assalamualaikum Ibu, bagaimana cara kita mengatasi kesulitan dalam penyampaian materi secara digital apabila sarana dan prasarananya tidak memadai? Berarti ini kita kembali ke PowerPoint saya tadi, yang bagian ini. Oke. Ya, jadi tahap persiapan tahap persiapan memang harus benar-benar mengidentifikasi medianya dulu. Yang kedua, aktivitas siswanya seperti apa. Yang ketiga, sarana yang tersedia di sekolah. Jadi jika memang tidak tersedia sarana di sekolah juga tidak dipaksakan, dan itulah tugasnya Bapak Ibu yang jadi guru. Misalnya nih, ada bos afirmasi atau bos kinerja, itu kan satu tablet ya untuk kelas 6 untuk SD ataupun SMP untuk kelas berapa sih? 9. Kalau SMP kelas 9, ya. Betul. Nah, itu kan terbatas juga. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya boleh share,
anak yang dilarang membawa HP silahkan boleh membawa HP seminggu sekali. Dari 10 anak yang punya cuma 2, bawa aja 2, nanti bergantian. Jadi ini ilmunya bukan ilmu kekayaan yang punya dan yang tidak, ataupun ilmu tapi punya ilmunya ikhlas. Jadi sebagai guru memang benar-benar ikhlas mau menyampaikan ilmunya melalui TIK, ya menyiapkan laptopnya untuk dipakai anaknya, kemudian mengajarkan anak yang mempunyai HP ini untuk dipinjamkan ke teman yang lain. Jadi ilmunya ilmu ikhlas, insya Allah akan berjalan secara lancar. Tapi kalau misalnya mau HP kamu lebih baik daripada HP aku, itu nanti ada kesenjangan sosial. Terus apalagi di daerah yang kurang, maaf yang minim, misalnya sinyalnya aja tidak ada, kemudian listrik aja susah, tapi bapak ibu gurunya kan bawa HP, bisa. Jadi ya satu ini di depan, satu aja putarkan, anak-anaknya nanti ngumpul di depan situ, putarkan aja. Jadi semampu apapun bapak ibu itu, apa yang bisa lakukan aja, dan itu bisa jadi bahan penelitian. Apa kekurangannya di situ malah bisa jadi bahan penelitian bapak ibu, bisa untuk menembus yang lainnya. Indonesia kami ada kompetisi. Sudah ketemu kah Bun level gelombang 4? Gelombang 4 itu pelaksanaannya 19 April sampai 28 April. Jadi besok Bapak Ibu yang di gelombang 4 bisa download modulnya. Mungkin agak siang ya kita ceknya ya, karena yang kayak gelombang 3 kemarin juga lumayan agak siang juga baru dibuka gitu. Jadi tanggal segitu. Aplikasikan Master Bun dalam membuat video pembelajaran, boleh sekali, bisa banget ya kan? Paling ringan itu. Iya. Kalau di laptop kan kapasitas laptopnya harus yang tinggi ya. Kalau yang dibawa kemana-mana ya HP aja. Iya, yang paling enak di genggaman gitu ya. Iya. Oke. Dari Bapak Muhammad Hifzi, Ibu izin bertanya, apakah akan ada Vicon yang membahas modul 1 lagi pada waktu yang akan datang, ataukah hanya sekali ini saja? Gimana Ibu? Tim Elang, gimana Tim Elang? Abang-abang ya, Boleh nanti kita sesuaikan ya, kalau sudah bergantian semua kayaknya. Kita selesaikan dulu dari modul 1 sampai 4, kemudian nanti kita lihat teman-teman bagaimana juga. Jadi nanti gantian. Pokoknya kita tetap kawal Bapak Ibu yang dari Kalimantan ya, Bu Inggit ya. Iya. Untuk kita bisa mensukseskan pembatik ini gitu. Oh ya, ini ada dari Najmuddin. Saran Bu, kalau bisa karena daerah saya berada di Pulau 9, listrik tidak menyala siang, pelatihannya malam aja, kalau siang tidak ada sinyal. Oke, memang kita pakainya malam ya Bu Inggit ya, karena jadwal kita pagi, DRB juga masih mengisi di Sapa DRB ya Bu Inggit ya, minggu depan kita tetap mengisi. Nah, jadi dan mungkin ada kegiatan yang lain juga, jadi yang agak free memang kita di malam hari, seperti itu Bapak. Kita panggil ya, tim Kalimantan mana ya? Ya ini nyalakan dong, serasa sendiri kita lah. Mana ya Bapak Ibu? Bapak Ibu hebat di rumah belajar di Kalimantan. Oh, ini juga ada. Bu, kalau kita belajar daring, tapi kenyataan baru separuh yang bisa karena keterbatasan kuota sinyal dan HP RAM kecil atau tidak cukup RAM. Solusinya apa ya? Ibu Bapak itu ya? Nggak tahu. RAM Humas apa ini? 3. Sebenarnya semuanya itu perlu pengorbanan ya. Kalau HP-nya kecil, RAM-nya kecil, tidak perlu harus beli HP kalau memang belum punya dananya. Tapi punya laptop, berarti pakai laptop. Mencari sinyal yang baik, kayak apakah mencari kuota yang murah, kemudian memang benar-benar mencari. Intinya itu Bapak Ibu tuh mau belajar aja tuh sudah luar biasa.
Kalau urusan masalah fisik, RAM HP, RAM laptop itu mau tidak mau kan diganti ya, harus di-upgrade bahasanya lah, di-upgrade baik. Tapi tidak perlu meng-upgrade kalau memang Bapak Ibu punya kemauan. Oke. Manggil ya, Bapak Ibu yang lain mana ya? Ini ada juga yang bertanya, Bu. Perangkat lunak apa saja yang bisa untuk mengedit video dan bisa mengatur tinggi rendahnya audio? Kalau saya, lunaknya. Apa Bu Inggit? Perangkat lunaknya Bu Inggit? Mengedit video. Oh, ada di KineMaster. KineMaster ada, yang paling mudah di HP ya. Kalau di laptop ada Filmora, ada Camtasia, apalagi video Sparkle, ya ada ya, banyak sekali. Tinggal dipilih mana yang bisa. Izin tanya, apakah wajib setiap guru mengikuti pembatik? Wajib. Duh, kenapa nggak wajib? Ini belajar wajib. Anaknya aja disuruh belajar online, dan muyak mengumpulkan tugas-tugasnya ya lo. Kalau keluar kalimatnya, muyak mengumpulkan tugas-tugasnya. Anaknya muyak, pian orang tuanya muyak. Nah, pas pian diadakan pelatihan yang online gratis, levelnya nasional, kok kada mau? Aduh, JP lagi. Nggih, sayang bener. Pokoknya wajib. Walaupun tidak ada surat yang wajib, tapi kalau menurut ulun wajib, karena kita memang guru pembelajar. Untuk mengupgrade diri. Nggih. Kita guru harus tidak ketinggalan zaman ya, karena anak-anak sekarang pun sudah sangat familiar dengan IT ya. Nah, kita sebagai guru juga harus memberikan contoh juga. Kita nggak ketinggalan dengan anak-anak. Seperti anak-anak pintar membuat video, mereka mengkreasikan. Nah, kita tunjukkan, kita pun juga bisa. Jadi mereka juga akan, wih ternyata sensei keren juga ya, bisa gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih ke memotivasi diri sendiri. Kadang kan kalau seperti ini kan hal yang bisa dipelajari. Kalau orang lain bisa, pasti saya juga bisa. Karena itu hal yang bisa dipelajari seperti itu kalau menurut saya. Nah, ini berbagi tips dong gimana memotivasi rekan kerja yang agar semangat belajar. Tips motivasinya. Motivasinya kalau ulun sih dapat 32 CP, Bang.